Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apresiasi dalam lingkup seni, sehingga dikatakan sebagai apresiasi seni. Tentunya teman-teman di sini ada yang sudah pernah mendengarkan kata apresiasi, atau mungkin ada yang belum pernah mendengarkan kata apresiasi seni di sini. Nah, kalau yang sudah pernah mendengarkan, mungkin ada yang pernah browsing di beberapa situs internet, ada yang mengatakan bahwa apresiasi itu adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni, ada sikap untuk menghormati karya seni, atau bahkan ada yang mengatakan sebagai kesadaran untuk menilai suatu karya seni. Jadi ada berbagai macam pengertian. Nah, dari beberapa pengertian tersebut itu bisa sebenarnya kita simpulkan secara keseluruhan bahwa apresiasi seni itu adalah suatu sikap interaksi dalam bentuk tindakan terhadap suatu karya seni, baik itu seni rupa, tari, kemudian seni musik maupun seni teater ataupun drama. Nah, sehingga ketika seseorang atau diri kita merespon terhadap suatu karya seni, sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori apresiasi ya. Misalkan kalau kita melihat fenomena yang sekarang ya, ketika ada lagu yang sedang hits atau istilahnya kalau di YouTube misalkan masuk ke dalam trending topik, kemudian banyak musisi-musisi yang mengcover lagunya, atau kita secara tidak langsung memberikan komentar terhadap lagu tersebut. Lah, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan suatu sikap apresiasi. Jadi apresiasi di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah suatu interaksi dalam bentuk tindakan terhadap suatu karya seni. Itu apresiasi seni. Lah, kemudian karena lingkupnya di sini nanti kita akan membahas tentang apresiasi seni musik dalam bidang vokal, sehingga ketika nantinya kalian mengapresiasi sebuah karya vokal atau karya seni vokal, harus mengerti beberapa hal yang berkaitan vokal terlebih dahulu. Nah, di dalam vokal sendiri tentunya ada beberapa teknik yang mungkin sudah kalian pernah pelajari ya teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa teknik di sini kita fokuskan menjadi 4 teknik terlebih dahulu, karena ini termasuk teknik yang mendasar dan penting juga di dalam vokal. Yang pertama adalah teknik apresiasi dalam bentuk artikulasi. Nah, teknik artikulasi di sini itu dikatakan sebagai cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, sehingga ketika kita melakukan sebuah vokal itu harus menggunakan kalimat atau kata ya, bukan kalimat ya, maaf ya, kata-kata yang harus jelas pengucapannya. Itu artikulasi. Kemudian yang kedua itu adalah pernafasan. Nah, pernafasan di sini terbagi menjadi 3. Ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, dan ada pernafasan diafragma. Kalau pernafasan dada biasanya ciri-cirinya bagian rongga dadanya itu akan terisi oleh udara, dan bagian perut itu akan menekan ke dalam, sehingga istilahnya ketika kalian menghirup nafas itu bagian rongga dada akan terisi oleh udara, dan biasanya banyak atau digunakan untuk kombinasi nada-nada yang range-nya itu rendah, atau ketika kalian merasa nada tersebut agak kerendahan, nah sebenarnya harus menggunakan teknik pernafasan dada. Kemudian yang kedua, pernafasan perut. Nah, kalau pernafasan perut itu biasanya ciri-cirinya kebalikan atau lawan baliknya dari pernafasan dada. Bagian rongga dada itu tidak terisi oleh udara, tetapi yang terisi oleh udara itu adalah di bagian perut. Jadi istilahnya seperti perutnya membentuk atau perut buncit lah ya istilahnya. Nah, biasanya kalau pernafasan perut di sini itu cenderung fokusnya pada nada-nada yang stabil atau nada-nada yang sedang ya, maksudnya ya, ketika kalian tidak merasa ketinggian atau kerendahan nadanya. Kemudian yang ketiga itu adalah pernafasan diafragma. Nah, kalau pernafasan diafragma di sini itu adalah dianggap pernafasan yang paling baik digunakan di dalam vokal. Kenapa? Karena mampu menyimpan
udara lebih banyak dibandingkan pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, sehingga ciri-cirinya kalau pernafasan diafragma itu biasanya di bagian perut dan pinggul kanan maupun kiri itu akan terisi oleh udara. Dan ketika kita menghirup udaranya itu tekniknya sedikit menekan atau rasanya seperti menekan ke bawah ya, menekan ke bawah sehingga terisi oleh udara. Dan tentunya karena lebih banyak menyimpan udara sehingga paling cocok digunakan untuk berbagai jenis teknik ketika bervokal ya. Bisa untuk nada yang tinggi, mulai dari head voice, falset sampai dengan whistle dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk nada-nada yang sedang atau stabil. Prinsipnya intinya fleksibel ya kalau untuk pernafasan diafragma. Oke, tadi yang pertama ada artikulasi ya, kemudian pernafasan, dan yang ketiga adalah frasering. Nah, frasering atau prasering ya. Jadi ada dua macam biasanya. Nah, frasering atau prasering di sini itu adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar ketika kalian melakukan olah vokal. Nah, sehingga sama juga ketika kalian membaca kan ada tanda titik harus berhenti, tanda koma harus berhenti sejenak. Nah, sama juga di dalam vokal seperti itu, ada frasering. Jadi ada pemenggalan kalimat yang baik. Sama halnya ketika kalian berbicara harus jelas setiap kalimat katanya, terus kemudian membentuk paragraf. Sama juga di vokal seperti itu. Jadi harus ada aturannya. Ketika satu kalimat misalkan satu nafas, kemudian menarik nafas lagi untuk kalimat yang kedua, misalkan seperti itu frasering. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah vibrasi ya. Jadi vibrasi di sini berkaitan dengan gelombang suara atau getaran suara ya. Getaran suara artinya ketika mengolah katanya itu akan divariasikan dengan vibrasi atau getaran suara. Jadi ketika misalkan kalian mengucap kata H standar dengan tanpa vibrasi akan terasa hanya H. Beda dengan ketika ditambahkan vibrasi, maka akan terbentuk suatu gelombang H. Akan terasa getarannya. Atau ketika mengucapkan kata hati, hati, misalkan seperti itu. Jadi prinsipnya kalau vibrasi itu ada bentuk variasi gelombang atau getaran suara. Nah, kemudian dari 4 tersebut, mulai dari artikulasi, pernafasan, kemudian frasering sampai dengan vibrasi tadi, dari 4 teknik tersebut itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengapresiasi suatu karya musik ya. Nah, sehingga nanti silakan kalian lihat videonya, kemudian kalian amati vokalnya atau vokalisnya, apakah dari segi artikulasi, kemudian pernafasan, frasering, dan vibrasi itu ada yang bisa kalian ungkapkan dalam bentuk komentar. Apakah artikulasinya sudah baik, kemudian pernafasannya sudah menggunakan diafragma atau kadang menggunakan pernafasan dada misalkan. Kemudian fraseringnya ada yang kurang baik kalimat lagunya mungkin, kemudian vibrasinya sudah dipakai atau belum. Nah, silakan coba kalian bebas untuk berapresiasi terhadap video tersebut nantinya dari 4 dasar tersebut ya, mulai dari artikulasi tadi, kemudian pernafasan, frasering, dan vibrasi. Oke, selamat berapresiasi. Terima kasih.